Kenapa data warehouse itu harus berorientasi kepada subjek, bukan kepada objek? Contohnya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Dedi Darwis, di channel Kuliah Teknokrat. Pada pembahasan kali ini, kita akan membahas terkait tentang fitur dan komponen data warehouse pada mata kuliah Data Warehouse and Data Mining. Ada beberapa topik yang akan kita pelajari pada materi fitur dan komponen data warehouse, yaitu yang pertama adalah fitur data warehouse, yang kedua adalah data mart versus data warehouse, kemudian komponen penyusun data warehouse, metadata, dan trend data warehouse. Oke, fitur data warehouse itu terdiri dari 5 fitur. Yang pertama adalah data warehouse itu harus berorientasi subjek. Kemudian yang kedua, data yang terintegrasi. Yang ketiga adalah data yang bersifat time varian. Kemudian yang keempat adalah non-volatile. Dan yang kelima adalah butiran data. Baik, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, karakteristik dari data warehouse atau fitur dari data warehouse adalah data warehouse itu harus berorientasi subjek. Menurut Govinda Raju tahun 2015 menyebutkan bahwa data warehouse berorientasi subjek artinya data warehouse itu didesain untuk menganalisa dan berdasarkan subjek-subjek tertentu dalam suatu organisasi atau perusahaan dan bukan pada proses atau fungsi aplikasi tertentu. Kenapa data warehouse itu harus berorientasi kepada subjek, bukan kepada objek? Contohnya seperti ini. Jika kita amati aplikasi-aplikasi pengolah data transaksi, seperti misalkan aplikasi penjualan di suatu minimarket atau supermarket, kemudian sistem informasi akademik, ataupun aplikasi-aplikasi yang berfokus kepada transaksi atau pengolahan data transaksi, maka sifat dari data tersebut adalah berorientasi kepada objek, yaitu kepada transaksinya. Atau yang sering kita sebut sebagai OLTP atau Online Transaction Processing. Sedangkan data warehouse itu dibuat bukan untuk mengolah data transaksi, tetapi untuk memberikan informasi, memberikan suatu kesimpulan terhadap suatu data atau informasi kepada pihak-pihak yang terkait. Nah, pihak-pihak yang terkait inilah yang disebut sebagai subjek. Contoh misalkan, kita membangun suatu data warehouse, di mana data warehouse yang kita bangun itu, kita gunakan untuk melaporkan atau membuat sebuah laporan yang diberikan kepada manajer penjualan. Nah, maka manajer penjualan itu disebut sebagai subjek. Nah, berarti ketika kita membuat suatu report atau informasi tentang data penjualan, maka kita buatkan spesifik data itu hanya diberikan atau informasi yang dibutuhkan oleh manajer penjualan saja, bukan manajer yang lain-lainnya. Sebagai contoh lain, misalkan pada sistem informasi akademik, maka subjek data warehouse-nya contohnya kaprodian atau ketua jurusan. Maka informasi yang dihasilkan itu hanya informasi yang dibutuhkan oleh kaprodi saja. Misalkan kaprodi suatu program studi tertentu itu ingin melihat bagaimana perkembangan mahasiswanya ketika mempelajari suatu mata kuliah tertentu. Berapa banyak orang yang lulus, berapa banyak yang tidak lulus, dan lain sebagainya. Maka informasinya adalah sebatas itu saja. Informasi-informasi yang lain itu tidak diberikan. Nah, sehingga ketika kita membangun data warehouse, maka pastikan subjeknya itu siapa. Data ini atau laporan ini akan kita berikan kepada siapa. Jadi bukan kepada pengolahan data transaksinya, ya, bukan fokus kepada pengolahan datanya, tetapi fokus report ini akan diberikan kepada siapa.
Oke, itu yang pertama, yaitu berorientasi kepada subjek. Kemudian yang kedua, karakteristik dari data warehouse yaitu terintegrasi. Data warehouse dapat menyimpan data-data yang berasal dari sumber-sumber yang terpisah ke dalam suatu format yang konsisten dan saling terintegrasi satu dengan yang lainnya. Nah, dengan demikian, data itu tidak bisa dipecah-pecah karena data yang ada merupakan suatu kesatuan yang menunjang keseluruhan konsep data warehouse itu sendiri. Nah, itu penjelasan secara teori tentang karakteristik data warehouse yang kedua, yaitu terintegrasi. Nah, penjelasannya adalah ketika kita membangun data warehouse, maka file atau data yang akan kita olah, yang akan kita buat sebagai laporan, itu biasanya datanya berasal dari berbagai sumber. Misalkan, data penjualan. Bisa saja data penjualan dalam suatu perusahaan itu berasal dari satu data yang diolah di dalam database. Kemudian yang kedua yaitu adalah data yang diolah dengan menggunakan spreadsheet atau Microsoft Excel. Kemudian yang ketiga ada data yang diolah dengan menggunakan catatan manual ataupun dari sumber-sumber yang lainnya. Nah, tantangan membangun data warehouse itu adalah bagaimana menyatukan data yang terpisah dari berbagai sumber tadi itu menjadi satu, sehingga data tersebut itu saling terintegrasi menjadi format dalam satu file database yang menampung segala sumber data yang ada. Nah, itu. Jadi sangat memungkinkan bahwa data warehouse itu datanya atau sumber datanya itu diambil dari berbagai sumber data, kemudian dijadikan satu sehingga data tersebut itu akan saling terintegrasi. Nah, itu adalah karakteristik data warehouse yang kedua, yaitu terintegrasi. Nah, kemudian data warehouse itu karakteristik yang ketiga adalah rentan waktu. Maksudnya adalah, yaitu seluruh data pada data warehouse dapat dikatakan akurat atau valid pada rentan waktu tertentu. Untuk melihat interval waktu yang digunakan dalam mengukur keakuratan suatu data warehouse dapat digunakan berbagai cara. Nah, itu kalau secara teori, karakteristik data warehouse yang di bagian rentan waktu. Nah, penjelasannya adalah bahwa ketika kita membangun suatu data warehouse, maka dalam data warehouse itu sumber datanya selain harus banyak, maka harus mencangkup rentan waktu tertentu atau waktu periode tertentu. Contoh misalkan, kita punya 1 juta data. Nah, tetapi 1 juta data itu waktu transaksinya hanya 2 hari atau hanya 1 minggu, maka itu tidak bisa disebut sebagai syarat untuk membangun data warehouse. Kenapa? Datanya itu tidak bersifat historical. Nah, ini kata kuncinya adalah data warehouse itu datanya harus bersifat historical. Artinya diambil dari data yang sekarang, data masa lalu, ya kan, untuk memprediksi data yang akan datang. Misalkan, setidaknya kalau kita mau membangun data warehouse, kita punya data selain harus banyak, maka data tersebut setidaknya rentang waktunya 1 tahun. Sehingga data 1 tahun tadi kita bisa gunakan untuk memprediksi informasi atau apapun itu pada tahun yang berikutnya. Nah, semakin lama rentan waktunya, maka akan semakin baik. Karena kita menganalisa data melalui jarak rentan waktu yang cukup panjang. Oke, itu yang masalah rentan waktu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah non-volatile. Non-volatile ini merupakan karakteristik keempat dari data warehouse, yaitu data pada data warehouse itu tidak diupdate secara real time, tetapi di-refresh dari sistem operasional secara reguler. Nah, data yang baru itu selalu ditambahkan sebagai suplemen bagi basis data itu sendiri daripada sebagai sebuah perubahan. Basis data atau database tersebut secara kontinu atau terus-menerus itu menyerap data baru ini kemudian secara incremental disatukan dengan data yang sebelumnya. Nah, itu kalau penjelasan secara teori. Oke, detailnya adalah non-volatile ini maksudnya, jadi ketika kita membangun suatu data warehouse, data itu tidak diupdate secara real time.
seperti data-data yang diolah secara operasional atau pengolahan data transaksi. Contoh, misalkan kita mengolah data transaksi, ini kita tidak berbicara data warehouse-nya dulu, kita berbicara tentang data transaksi, mengolah data transaksi, misalkan transaksi penjualan. Transaksi penjualan itu setiap ada data yang masuk, maka data tersebut akan berubah secara otomatis atau secara real time. Ya, ketika ada penambahan data, maka data ini akan mempengaruhi data yang lainnya. Misalkan, menginputkan data penjualan. Barang A itu dijual sebanyak 10. Maka, nanti di dalam database, stok barang A akan berkurang sebanyak 10. Artinya dia real time perubahannya. Nah, itu sifat dari data operasional. Tapi, kalau dalam data warehouse, ya, itu kita menentukan terlebih dahulu. Misalkan, data yang kita masukkan adalah 1 tahun. Katakanlah dari bulan Januari sampai bulan Desember. Kita masukkan data. Nah, kemudian pada bulan berikutnya, yaitu bulan Januari tahun berikutnya, itu data tersebut ketika diinput di dalam operasional, itu tidak secara real time langsung dipindahkan ke dalam data warehouse kita. Jadi ibaratnya ini adalah database operasional dan yang ini adalah database data warehouse. Nah, sehingga ya data ini terpisah. Nah, tapi ketika ada perubahan terhadap database, maka data warehouse-nya itu tidak otomatis langsung berubah. Ya. Jadi, ketika ada perubahan, maka harus dikonsep terlebih dahulu data yang akan dimasukkan periode keberapa. Misalkan dari periode Januari sampai dengan bulan Juni ya, selama 6 bulan. Kemudian datanya tersebut diupdate ke dalam data warehouse. Nah, itulah yang dimaksud dengan karakteristik data warehouse yang keempat, yaitu non-volatile. Oke, yang berikutnya, data warehouse ini bersifat ringkas. Secara teori, data warehouse itu menyediakan ringkasan-ringkasan data operasional yang sederhana dan mudah dipahami oleh pihak manajemen jika diperlukan. Nah, yang perlu dipahami adalah bahwa informasi yang dihasilkan oleh data warehouse itu bersifat ringkas atau summary. Jadi misalkan penjualan, katakanlah kita bahas data penjualan. Laporan penjualan yang dihasilkan dari database operasional yang digunakan sehari-hari untuk mengolah data transaksi itu biasanya sifat laporannya detail. Jadi misalkan pada bulan Juni 2021 itu ada berapa transaksi penjualan yang terjadi. Nah, itu secara detail diuraikan. Ya, setiap transaksi diuraikan. Nah, tapi kalau kita berbicara data warehouse, maka data tersebut hanya bersifat summary-nya saja. Maka dari laporan penjualan yang detail tadi, ya, itu diringkas. Sehingga untuk memudahkan para pengambil keputusan, atau katakanlah pihak manajer ke atasnya, itu lebih mudah membaca data, kemudian lebih mudah dalam mengambil keputusan berdasarkan informasi yang dihasilkan. Nah, biasanya informasi yang dihasilkan dalam data warehouse itu terdiri dari 2 bagian. Yang pertama dalam bentuk tabel, ya, yang menjelaskan summary-nya saja. Kemudian yang kedua dalam bentuk grafik. Ya, pada umumnya data warehouse itu report yang dihasilkan dibuat dalam 2 bentuk tadi, tabel atau grafik. Ya, tapi memungkinkan bisa saja dibuat dalam bentuk yang lain-lainnya. Namun, karakteristik dari data warehouse ini salah satunya adalah report atau informasi yang dihasilkan itu harus bersifat ringkas atau summary. Kemudian, data itu harus diambil dari berbagai sumber. Jadi data yang diolah diperoleh dari berbagai sumber, baik sumber internal maupun sumber eksternal. Nah, jadi seperti yang tadi sudah dijelaskan bahwa data warehouse itu sangat memungkinkan sumber datanya bisa diambil dari berbagai acuan, termasuk sumber dari internal maupun sumber dari eksternal. Nah, misalkan kalau sumber dari internal itu berasal dari data-data transaksi yang diolah oleh suatu perusahaan, ya, yang sifatnya rutinitas, kayak tadi misalkan transaksi penjualan gitu ya, kemudian siakat, itu adalah sumber data internal. Nah, kemudian bisa juga sumber data diambil dari eksternal, misalkan mengambil data dari BPS ya, Badan Pusat Statistik, kemudian mengambil data dari
Bursa Efek ya, Bursa Efek Indonesia, Bursa Efek Jakarta dan yang lain-lainnya, atau dari OJK misalkan, itu juga bisa dijadikan sebagai acuan data yang diambil dari data warehouse, namun sumbernya berasal dari eksternal. Nah, tetapi sumber data eksternal yang kita buat tadi itu harus terintegrasi juga. Artinya harus ada hubungannya dengan sumber data internal yang kita punya. Nah, sehingga nanti bisa diintegrasikan atau disinkronkan dengan antara sumber data eksternal dengan sumber data internal. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Jangan lupa like, komen dan subscribe, serta nyalakan tanda loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi update lainnya. I hate somebody else.